Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Pada hari ini kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tantangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kunci keberhasilan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah di Mekah. Baik adik-adik, capaian pembelajaran kita pada materi ini yaitu peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat uhuwah Islamiyah, uhuwah Basyariyah, uhuwah Insaniyah, dan uhuwah Wataniyah dalam kebinekaan. Adapun yang tujuan pembelajaran yaitu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Adapun ayat yang terkait dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yaitu dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69 yang artinya bahwa orang-orang yang berjuang di jalan kami sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi adik-adik, selama kita berbuat baik di dunia ini, maka Allah akan selalu bersama kita. Pada pelajaran hari ini, yang akan kita pelajari kira-kira bagaimana atau apa respon kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad berdakwah. Jadi ketika awal mula Nabi berdakwah, kira-kira respon kafir Quraisy itu seperti apa? Baru yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah di Mekah? Banyak tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad karena pengikut dari Rasulullah masih sedikit. Kemudian yang ketiga, apa saja kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah? Jadi orang harus cari tahu kira-kira apa sih yang menjadi kunci keberhasilan Nabi sampai Nabi berhasil berdakwah. Ya, sekarang kita masuk kepada materi yaitu respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awal mula Nabi berdakwah
ada salah satu seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad, yaitu siapa? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini termasuk salah satu dari keluarga Nabi Muhammad, adalah paman dari Nabi Muhammad. Jadi ketika dia melihat Nabi mulai berdakwah, Abu Lahab marah sampai ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad dan Islam. Hal yang paling tidak disangka-sangka, sampai Abu Lahab membujuk Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapatkan ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat kafir Quraisy tersebut. Jadi Abu Lahab ini membujuk Abu Thalib agar tidak menyebarkan agama Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kafir Quraisy menolak keras ajaran Muhammad. Yang pertama, yaitu ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi kaum kafir Quraisy ini tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Pada saat itu, di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajakan Muhammad, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan untuk mengakui tentang kekuasaan. Baru yang kedua, hilangnya status sosial. Jadi status sosial di sini, para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial tinggi. Mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lain. Baru yang ketiga yaitu hilangnya perdagangan patung. Jadi orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Jadi mereka membuat patung berhala untuk dijadikan mata pencarian masyarakat pada saat itu. Jadi mereka membuat patung kemudian dijual kembali. Adapun tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara. Di antaranya apa? Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Jadi Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad. Jadi suatu saat Rasulullah pernah dilempari kotoran domba, rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran-kotoran. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan bukan hanya terhadap Rasulullah, tetapi terhadap pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditimpa kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil
dilempari batu. Yang berikut, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad dibujuk dengan harta yang berlimpah, kedudukan, wanita. Nah, langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah dengan harta. Dengan janji berapapun Nabi meminta, maka akan diberikan. Tapi Nabi Muhammad tidak menerima, bahkan menolak. Yang berikut adalah membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Jadi kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan. Jadi mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan, yaitu Lata dan Uzza. Lata dan Uzza adalah berhala yang pertama berada di Mekah. Kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Tapi Nabi Muhammad juga tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh kafir Quraisy. Baru yang berikut, membujuk dan menghasut Abu Thalib. Jadi kafir Quraisy ini membujuk Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan. Maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi. Jadi semua cara yang dilakukan oleh Abu Lahab itu tidak pernah berhasil. Jalan satu-satunya yaitu menghasut Abu Thalib, di mana Abu Thalib adalah paman Nabi yang merawat Nabi dari kecil hingga dewasa. Jadi dengan bujukan agar memerintahkan Nabi untuk berhenti berdakwah. Berikutnya menghasut masyarakat Mekah. Jadi ini salah satu upaya yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad, yaitu dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran karena disebutkan oleh mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Ya, yang berikutnya pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Jadi kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi melakukan transaksi jual beli, menikah atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Jadi semua kafir Quraisy melarang itu. Jadi berinteraksi, adanya transaksi jual beli, menikah atau dinikahi, semua dilarang oleh kafir Quraisy. Yang berikut adalah mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang-orang Islam. Jadi ada sebagian dari pengikut Nabi Muhammad. Jadi ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi. Jadi kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Jadi mereka menghasut para raja yang berada di bagian negara-negara tetangga agar tidak menerima Nabi Muhammad. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad tetap sabar dan terus berjuang untuk berdakwah. Adapun kunci keberhasilan, sampai kenapa sih Nabi Muhammad berhasil dalam berdakwah? Ini adalah salah satu kunci Nabi Muhammad sampai dia berhasil berjuang. Yang pertama adalah sabar. Jadi Nabi Muhammad memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah.
Jadi sifat sabarnya Nabi Muhammad yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu sungguh sangat luar biasa. Berbagai macam halangan dan rintangan tetap dilalui Nabi Muhammad karena dia berfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Kemudian berikut kegigihan dan keuletan. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam, baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah. Yang berikutnya yaitu berakidah yang benar dan kuat. Jadi karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Jadi beliau meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwanya. Jadi memang sudah tertanam di dalam hati Nabi Muhammad bahwa dia harus yakin dan percaya bahwa segala apapun itu akan ada Allah yang akan melindungi dakwanya. Kemudian berikut adalah akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terkenal dengan Al-Amin, yaitu sebelum diangkat jadi nabi dan rasul. Kemudian kesetaraan dan derajat. Nah, pada saat Nabi Muhammad berdakwah, yang menjadi utamanya yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membedakan mana antara orang yang bangsawan dan budak, yang kaya dan yang miskin. Jadi semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, kesimpulan kita pada pembelajaran ini yaitu marilah kita memiliki aplikasi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini mengajarkan kita tentang ketekunan, kebijaksanaan, dan akhlak yang baik dalam menghadapi tantangan. Jadi adik-adik, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tekun, bijaksana, dan memiliki akhlak yang baik dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Kemudian ini menekankan pentingnya berfokus pada pesan inti dan menyadarkan diri kita kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi adik-adik, apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, tanamkan kepada diri kita bahwa Allah itu akan selalu bersama dengan kita pada saat kita berbuat yang baik-baik. Jadi ibrah atau ibrah dari dakwah Rasulullah di Mekah adalah sumber inspirasi yang kaya dengan pelajaran yang dapat membantu kita menghadapi kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tekun, bijaksana, dan akhlak yang baik dalam menghadapi rintangan dan mencapai tujuan hidup. Baik adik-adik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali lagi, insya Allah kita akan bertemu
pada minggu depan dengan materi strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.